Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Ada video tentang Khalid Basalamah. Dia ditanya mengenai rukun qauli. Ya, kira-kiranya itu Pak Ustadz, rukun qauli itu apa? Khalid Basalamah menjawab, saya tidak tahu maksud rukun qauli itu apa. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya. Nah, itu jawaban Khalid Basalamah. Ini jawaban apakah bagus atau tidak ya? Kita lihat satu sisi dulu ya. Di antara seseorang bisa disebut alim itu tatkala dia itu mengetahui keterbatasan pengetahuannya. Jadi di dalam ilmu itu ada dua, itu ada yang namanya alim, ada yang namanya jahil. Nah, yang namanya alim itu adalah idrok kepada maklumat, begitulah yang mudahnya. Jadi mengetahui tentang perkara-perkara yang bisa diketahui. Adapun jahlun itu sebaliknya, yaitu adamul idrok, ya, tidak ada akses atas pengetahuan itu. Nah, Al-Imam Al-Juwaini tidak memasukkan orang yang tidak mengetahui perkara sebagai jahlun. Jadi karena akan banyak sekali yang tidak diketahui oleh manusia, maka apabila tidak mengetahui sesuatu itu disebut bodoh secara urfi, mutakalim, maka semua orang itu jahil. Nah, pada akhirnya yang jahlun, ya, ta'rif bodoh secara muttafaqun alaih, yaitu idrakus syai' bi khilafi ma huwa alaihi. Jadi mengakses sesuatu tetapi aksesnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi apabila dia ditanya 1 tambah 1 berapa, kemudian dia itu menjawab saya tidak tahu, maka itu tidak bisa disebut bodoh. Tapi apabila ditanya 1 tambah 1 berapa, kemudian jawabannya adalah 5, nah maka di situ adalah kebodohan. Karena dia itu mempersepsi sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, maka Al-Imam Ghazali diantaranya itu membagi orang kebagi 4 kan. Ada yang tahu bahwa dia tahu, ada yang tahu bahwa dia tidak tahu, ada yang tidak tahu bahwa dia itu tahu, ada yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, jadi yang bodoh itu yang keempat nih, yang dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Nah, adapun yang dijawab oleh Ustadz Khalid Basalamah ya, padahal ini saya sebut Ustadz saja, karena dia itu mengetahui apa yang dia tidak ketahui, yaitu dia tidak tahu apa itu rukun qauli dan dia menjawab saya tidak tahu. Nah, itu dari sisi ini bagus. Nah, andaikan begitu ya, dia itu tatkala ditanya permasalahan-permasalahan yang lain menjawabnya seperti itu saya acungi jempol, 4 jempolnya begitu ya. Karena memang dia tidak tahu apa yang seharusnya diketahui. Nah, adapun tentang rukun qauli ini saya punya kisah ya. Jadi jangankan Ustadz Khalid Basalamah, saya pun tidak tahu rukun qauli itu apa dulu begitu ya, sebelum saya bermadhab. Jadi ini saya cerita dulu ya, yang mau skip silahkanlah. Saat saya keluar dari Pondok Muhammadiyah, itu saya kan nggak langsung jadi ustadz tuh. Ya kuliah dulu lah. Kuliah kemudian jadi pengusaha. Kemudian ada suatu kejadian yang merubah alur hidup saya begitu. Nah, akhirnya saya ini terjun di dunia dakwah. Nah, terjun di dunia dakwah ini yang pertama kali saya ajarkan ya tijan. Tijan itu ya kitab tauhid. Yang mana itu sudah ada Sunda Pegonnya dulu, yang mentaklifnya itu Mama Khair Afandi rahimahullah. Nah, jadi saya sudah mulai sering bersilaturahim dengan kiai-kiai NU. Nah, karena saya lihat memang ternyata secara keilmuan ya Nahdlatul Ulama ini yang benar begitu. Nah, salah satu yang saya silaturahimi itu Kiai AA ya, yang orang Garut mungkin tahu, di Cibatu itu. Itu lewat salah satu murid saya, Wahji Wiwin. Jadi kenal sama beliau, kemudian dibawa sering silaturahim. Nah, pada suatu kejadian, saya ini sedang silaturahim ke pondok beliau, itu diajak ke pernikahan, ya, ke acara pernikahan. Jadi beliau itu ada yang mengundang acara pernikahan untuk mau'izatul hasanah. Nah, datanglah kita beserta beliau. Jadi beliau naik panggung, nah saya di kursi di depan ya, di paling depan. Nah, waktu ceramah itu di antara pembahasan yang beliau bahas
itu adalah pembahasan tentang sholat. Nah jadi Kiai AA ini tahu ya saya ini Muhammadiyah begitu. Cuman beliau itu tidak tahu saya sebodoh apa dulu itu. Jadi tatkala sedang membahas tentang sholat, beliau itu nanya sama ibu-ibu itu, coba yang tahu rukun sholat berapa begitu. Nah ibu-ibu kan ada yang jawab, ada yang enggak gitu ya. Jadi ada yang ngomong gitu, ada yang enggak. Nah cuman pas waktu bilang rukun sholat ada berapa, Kiai AA itu ngelihat mata saya. Pas ngelihat mata saya itu saya nggak bisa jawab. Di dalam hati saya begini, emang sholat ada rukunnya begitu. Wallahi itu yang saat itu terbersit di dalam hati saya. Saat itu saya tidak tahu yang namanya sholat itu ada rukunnya. Ya kenapa? Karena yang saya pikir rukun itu ya rukun iman sama rukun Islam. Masa sholat ada rukunnya begitu? Sholat aja lah. Ya kita takbiratul ihram, kemudian kita baca Fatihah, ruku, baca subhanallah gitu 3 kali, kemudian sujud, ya diulang-ulang ya, di-repeat itu 1 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Tidak tahu saya itu bahwa itu ada rukun yang harus dikerjakan, ada rukun yang harus diucapkan begitu. Itu tidak tahu sama sekali. Nah, saat kejadian itu ya, kemudian saya nggak ambil pusing juga sebetulnya karena sebelum saya ini bermadhab, pikiran saya kan begini, yang namanya sholat ya sama aja lah, itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat, ya kalau kita nggak ikut sholatnya cara anu, kita ikut sholatnya cara anu, dan saya sudah punya nih sholat, caranya cara himpunan putusan tarjih begitu. Nah tapi sesuai dengan berkembangnya keilmuan ya, karena apa yang saya alami, kalau orang itu dia bertauhid dengan benar, Asy'ariyah Maturidiyah, bermadhab itu pasti menjadi kelaziman itu, menjadi kewajiban. Jadi apabila ilmunya terus ditambah, pengetahuan bahwa taklid di dalam ilmu fikih itu wajib, itu akan diterima dengan sangat mudah. Tapi landasan tauhidnya harus Asy'ariyah Maturidiyah begitu. Nah ini pengalaman saya. Jadi kalau misalkan Ustadz Khalid Basalamah ditanya tentang rukun qauli nggak paham, ya saya paham betul. Jadi posisi keilmuan Khalid Basalamah di mana itu saya tahu betul karena saya pernah mengalami pada posisi seperti itu. Ya yang namanya tinggal ngambil Quran hadis kan nggak ada masalah bermadhab. Nah cuman begitu ya, sebagaimana yang tadi saya katakan, kalau kita ini mencari ilmunya secara tadrij, ada tingkatan-tingkatannya, pada suatu saat kita akan menemukan bahwa yang namanya bermadhab atau taklid dalam hal ini begitu ya, pada furu'iyah, pada tata cara ibadah atau tata cara muamalah, itu hukumnya wajib. Dan kewajiban itu nanti kita bisa melihat istidlal langsungnya dari Al-Quran atau dari hadis. Dan kalau mau mudah begitu ya, kita terima saja penjelasannya para ulama. Seperti misalkan di dalam kitab Jawharatut Tauhid, ini di dalam bait nomor 82 ya, nazom nomor 82. Bahasanya seperti ini. Fawajibun taqlidu habrin minhumu kadzahakal qaumu bil lafzin yufhamu. Maka wajib taklid kepada habrin minhumu. Itu maksudnya ulama-ulama yang besar, habr ya. Habr itu kalau di Sunda kan hiber. Itu yang sangat terkenal, yang sangat tinggi, yang habrun minal ulama. Yang terkenal sama kita ya 4, makanya disebut minhumu, yaitu diantaranya nanti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun di dalam Imam Ahmad bin Hambal ini ada khilaf ya. Kadzahakal qaumu, demikianlah para ulama atau sekelompok ulama itu menghikayatkan bilafzin yufhamu, dengan lafaz yang bisa difaham. Nah ini penjelasannya banyak ya. Cuman ala kulli halin dari mana kewajiban taklid itu diambil, itu sebetulnya diambil dari satu itu ya, ijma dulu. Nah ijma'ul ulama. Jadi taklilnya untuk kita nih yang ada hidup sekarang, taklid itu wajib karena para ulama semuanya taklid. Hatta ulama besar seperti Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu Syafi'iyah, Al-Imam Ghazali itu Syafi'iyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Hanabilah, kemudian Syekh Ahmad Zarruq ya, yang terkenal itu Al-Imam As-Sanusi itu Maliki. Kemudian ada pengarang Syarah Asy-Syifa itu beliau Hanafi ya, Hanafiyah. Malah
kalau tidak salah itu Al-Imam Maturidi itu madhabnya Hanafi, ya, Hanafiyah. Jadi bermadhab ini tidak pernah sampai ditinggalkan oleh para ulama. Maka di situ kita bisa mengambil kesimpulan bermadhab itu ijma. Ya, ijma apa? Ijma fi'linya para ulama. Tidak ada yang meninggalkan. Maka setelah kurun mereka itu menjadi wajib bagi kita, begitu. Dalam pengertian jadi wajib itu bukan menjadi wajib baru, bukan. Berarti kita tahu di sisi Allah bertaklid kepada imam madhab itu wajib. Kenapa? Karena para ulama yang besar-besar pun tidak ada yang meninggalkan taklid itu. Nah, kalau kita misalkan mau mengambil perkataan yang sharih dari para ulama, ini ada nih Imam Malik di sini. Qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, yajibu 'alal awami taqlidul mujtahidina fil ahkam, kama yajibu 'alal mujtahidina al-ijtihadu fi a'yanil adillah. Ini di dalam syarah Irsyadul Murid. Menukil beliau itu perkataan dari Imam Malik. Berkata Imam Malik, wajib atas orang awam, apa yang wajibnya itu? Taklid, ya, ikut kepada mujtahidin fil ahkam, orang-orang yang memiliki kemampuan ijtihad di dalam hukum. Kama yajibu 'alal mujtahidin, sebagaimana wajib atas mujtahid al-ijtihadu fi a'yanil adillah. Ijtihad pada dalil-dalil yang bentuknya itu ya dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, jadi Al-Quran dan hadis ini dia tidak bisa diambil secara serampangan apabila kita tidak memiliki tools, alat-alat untuk ijtihad. Nah, makanya yang namanya fikih itu adalah membahas hukum-hukum fikhiyah yang sifatnya itu ijtihadi, bukan yang sifatnya itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Dalam pengertian nanti akan ada perbedaan pendapat nih. Kan kalau misalkan kita membahas fikih, itu tidak semua perkara itu berbeda pendapat. Misalkan di dalam hal wajibnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, dan jumlah rakaatnya itu tidak ada yang berbeda pendapat. Maka di situ terjadi ijma'. Nah, adapun di dalam memasukkan Bismillahirrahmanirrahim basmalah ke dalam Fatihah itu ada khilaf di situ. Nah, ini adalah hasil ijtihadi. Nanti Imam Syafi'i mengatakan wajib, kemudian Imam Hanafi mengatakan tidak, Imam Malik juga mengatakan tidak, begitu. Kenapa ini bisa berbeda? Karena memang hasilnya apa? Dia ijtihadi. Nah, di dalam hal-hal yang ijtihadi seperti ini, kita wajib ikut kepada salah satu di antara 4 madhab ini. Nah, adapun nanti penjelasan tentang madhabnya bagaimana, ya insya Allah nanti kalau ada waktu kita bahas sendiri. Cuman hukum taklidnya ini, kalau mau pembicaraan secara sharih, ini ada di sini nih. Yajibu 'alal awami taklidul mujtahidina fil ahkam, kama yajibu 'alal mujtahidina al-ijtihadu fi a'yanil adillah. Ini adalah perkataan Imam Malik yang dinukil oleh syarih, yaitu syarahnya Irsyadul Murid atas Jawharatul Tauhid. Nah, kalau misalkan mau memahami langsung dari Al-Quran, itu diambil dari mana? Ini diambil dari fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, ini kan ada perintah ya. Perintah untuk apa? Perintah untuk soal, perintah untuk bertanya. Fas'alu itu fil amr. Nah, amr ini kalau dia tidak ada penjelasan yang lain, itu ya dulu alal wujub, menunjukkan kepada wajib. Itu sudah pemahaman yang hampir muttafaqun alaih ya. Sebelum kita berbicara tentang ada khilaf di situlah. Cuman hasil akhirnya asal dari perintah itu memang untuk wajib. Nanti ada ulama yang mengatakan asal perintah itu untuk sunnah. Cuman itu marjuh ya, qaul yang marjuh. Nah, apabila kita memahami hal seperti ini, maka di dalam fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu ada perintah untuk bertanya. Perintahnya itu sampai kekuatan wajib. Nah, cuman bertanyanya ini dia tidak mutlak. Dia diqayyid. Diqayyid itu ada kondisi ya, with term and condition ya, syarat dan ketentuan berlaku, begitu. Apa syarat dan ketentuan berlakunya itu? In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Jadi wajib bertanya itu berlaku apabila kalian tidak mengetahui. Kepada siapa bertanyanya itu? Ahla dzikri. Nah, ini ayat sering disalahpahami oleh golongan sufiyah ya. Jadi karena mereka itu tatkala mendengar ahlu dzikri, zikir yang ada dalam diri mereka itu wirid. Padahal tidak seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, ini nggak usah pakai kitabnya lah. Penjelasannya itu ada di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ini yaitu Nihayatuz Zain. Itu ada penjelasan lengkapnya. Nanti seperti ini. Ini kan seperti nggak sinkron nih. Kok bertanya kepada ahlu dzikir bahasanya, tapi qayyidnya apabila kalian tidak mengetahui. Nah, akhirnya ahlu dzikir ini dia bimakna ahlul ilmi.
Jadi supaya nyambung nih, supaya nyambung. Tanyalah oleh kalian kepada ahlul ilmi apabila kalian bukan ahlul ilmi. Jadi tanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak memiliki ilmunya. Nah cuman memaknai zikir kepada ilmu ini akhirnya nanti majaz. Harus ada qarinah. Nah kenapa zikir ini dimaknai ilmu? Karena zikir dengan ilmu itu lazim. Ya. Dalam pengertian ahlu zikir itu orang-orang yang selalu mengingat. Jadi ahlu itu al-mu'tamir yang selalu memakmurkan. Memakmurkan apa? Memakmurkan ingat. Zikir. Nah, zikir itu bukan mengucap itu aslinya pada ingat. Nah, orang yang mubalaghah di dalam ilmu itu disebut ahlu zikir karena dia bukan hanya mengetahui tetapi selalu ingat kepada pengetahuannya. Nah, apabila kita ini tidak mengetahui dalam perkara ahkam fiqhiyah atau ahkam syar'iyah, maka kita harus bertanya kepada orang yang senantiasa ingat kepada ahkam syar'iyah. Siapa itu? Ya, ulama madhab ini. Ya, jadi mengetahui itu tidak cukup untuk menjadi ulama. Mengetahui itu harus disertai dengan mengulang-ulang pengetahuan itu sehingga pengetahuan itu menjadi malakah bagi dirinya. Nah itulah kenapa ahlul ilmi di sini disebut ahlul dzikri dan kenapa pula nanti pada akhirnya ulama mazhab itu sedikit sekali yang sampai kepada kita itu ya cuma 4 itu. Nah ala kulli halin ya apabila tidak bermadhab seperti siapa Khalid Basalamah ini nggak bakalan tahu rukun qauli itu ya rukun qauli, rukun fi'li, kemudian ada rukun qalbi begitu ya. Nah itu kan rukun qalbi itu ada kalau di Syafi'iyah mah ada apa di niat ya, pada takbiratul ihram. Nah kemudian rukun qaulinya itu ada takbiratul ihram, kemudian ada membaca al-fatihah ya, kemudian ada membaca tasyahud, membaca sholawat, kemudian membaca salam. Nah itu dalam pengertian apabila sholat tidak ada perkara-perkara yang disebutkan tadi itu sholatnya tidak sah. Nah itu kan nanti ada yang bertanya, itu kan cuman di Syafi'iyah. Nah bukan ya, rukun qauli ini bukan hanya pada Syafi'iyah. Itu ada pada semua madhab. Lah cuman tatkala menentukan rukun qaulinya apa saja, nanti berbeda-beda. Ya bahkan di dalam Syafi'iyah pun yang qaul qadim dan qaul jadidnya itu nanti ada perbedaan sedikit. Begitu. Jadi ala kulli halin supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Hindari sajalah ustadz yang wahabois itu karena mereka itu ya memang pengetahuannya tidak memadai begitu ya, tidak memadai. Mereka itu cuman kalau mau belajar sama Wahabi mah kamu mendingan buka aplikasi Quran, buka aplikasi hadis aja, nggak usah belajar sama orang Wahabi begitu ya, karena mereka itu mentok-mentoknya cuman hafal hadis, hafal Quran, mentoknya di situ. Mereka tidak bisa istinbatul ahkam. Dan kalaupun bisa istinbatul ahkam seperti Al-Imam Ghazali, Imam Nawawi, begitu ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka itu pasti taklid juga Pak akhirnya itu sama ulama-ulama madhab yang mu'tabar. Ya, jadi hukum bertaklid di dalam fikih itu hukumnya wajib dan apabila sudah mengetahui hal itu mustahil tidak tahu apa itu rukun qauli. Itu saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau suka sama pembahasan seperti ini, komen di bawah. Kalau nggak suka juga, komen lagi ya, biar nggak bosan dengerin saya ngomong terus begitu. Ya cuman kalau bosan kan tinggal jangan klik aja ya. Tapi ya saya pengen relate lah dengan apa yang terjadi begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.